Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah kembali memberi kesempatan kita untuk berkumpul dalam aktivitas kegiatan yang penuh dengan manfaat insyaallah taala. Bapak-bapak, sesepuh kami, orang tua kami, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh yang telah hadir di majelis ini yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita awali melanjutkan kajian tafsir kita, mari kita buka pertemuan ini untuk memanjatkan salawat serta salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita kembali melanjutkan tafsir surat Al-Lahab. Tafsir surat Al-Lahab. Al-Lahab yang berarti api yang bergejolak atau gejolak api yang menyala-nyala, itu Al-Lahab. Di pertemuan yang telah lalu kita telah jelaskan bahwa surat ini menceritakan sosok yang sangat keras permusuhannya, kebenciannya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang tersebut masih ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi. Bahkan sangat dekat hubungan nasabnya. Dan orang tersebut adalah termasuk dari golongan kaum musyrikin. Kaum musyrikin. Jadi hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, Nabi kita di saat itu, ujian yang Allah timpakan kepada beliau itu sangat berat sebenarnya, sangat berat. Makanya Nabi pernah menasihati, kalau ada di antara kalian mengalami musibah, coba perhatikan diri beliau. Nabi nasihatkan ya, musibah yang Nabi alami, karena dengan hal itu akan membuat ringan musibah yang kalian sedang hadapi. Karena sesungguhnya seberat apapun musibah yang sedang dihadapi oleh umat belakangan dari umat Nabi Muhammad itu belum seberapa dengan musibah yang Nabi hadapi. Ya, Nabi Muhammad SAW itu musuh beliau yang berat-beratnya malah ada dari kalangan kaum musyrikin
dan ternyata masih ada hubungan kekeluargaan dengan beliau. Ini orangnya yang dikisahkan oleh Allah dalam surat ini. Musuh beliau yang juga enggak kalah kerasnya kebenciannya, permusuhannya ada dari bangsa Yahudi. Bangsa yang sekarang ini berbuat kezaliman kepada kaum muslimin di Palestina. Dan kita doakan semoga Allah memberi pertolongan kepada kaum muslimin di Palestina. Itu juga enggak kalah kerasnya permusuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena mereka membenci Nabi Muhammad yang notabene-nya mengaku Rasul, mengaku Nabi, tapi bukan dari kalangan mereka. Wow, benci sekali mereka. Dan ada juga dari kalangan Nasrani, ada juga dari kalangan Majusi. Ya, yang mereka ini bersekutu, ya, intervensi kepada Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa hadirin. Kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai manusia biasa mungkin akan menjadi stres. Tekanan jiwa lahir dan batin. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Makanya beliau nasihatkan, kalau ada di antara kalian sedang menghadapi musibah, lihatlah musibahku. Baik, telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu tentang sosok yang Allah ceritakan di surat Al-Lahab ini. Maka mulai malam hari ini kita masuk surat Al-Lahab untuk ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Begitu cara membacanya. Ya, karena huruf ba di akhir ayat itu bertasydid. Tanpa bertasydid pun kita mesti membacanya dengan diqalqalahkan, dipantulkan. Ya, dan qalqalahnya adalah qalqalah surah. Maka tatkala bertasydid, ya, maka qalqalahnya pun menjadi qalqalah kubro. Ya. Pantulannya dengan ditahan sesaat. Watab. Baik. Allah Subhanahu wa taala firman, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh dia benar-benar telah binasa. Baik, ini ayat yang pertama. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Dan baru saja kita bacakan terjemahannya sebagaimana tadi telah kita dengarkan bersama. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat ini mengandung paling tidak dua hal. Yang pertama mengandung kutukan bagi Abu Lahab. Dan yang kedua mengandung pengabaran tentang keadaan Abu Lahab yang sesungguhnya. Nah, ini diambil dari ayat tadi kan, kalau kita perhatikan dan cermati, Allah firman tabbat yada abi lahabin wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia telah benar-benar binasa. Kalau dipenggal menjadi dua, maka penggalan pertama tabbat yada abi lahab, ya, tabbat yada abi lahab, ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab, ini kutukan. Kemudian penggalan yang kedua watabba, ini pengabaran, betul-betul dia telah binasa.
Kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala mendatangkan kalimat yang sebenarnya cukup dengan satu telah mewakili yang lain, tapi dengan berulang? Sebagaimana telah kita sering jelaskan bahwa tidaklah di antara yang diinginkan dengan adanya keberulangan kecuali adanya penekanan. Bahwa Abu Lahab benar-benar binasa keadaan dirinya dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Ya. Kepastian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa Abu Lahab betul-betul binasa. Ya. Demikianlah kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya bahwa yakni Abu Lahab benar-benar merugi, benar-benar ya, akan tersesat, benar-benar binasa, kerugian dan kebinasaan yang sesungguhnya yang akan dia rasakan. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Iya. Perlu kita ketahui kembali dan ingat kembali. Ya. Agar kita semakin menguatkan iman kita kepada Allah dengan segala firman-Nya. Ini kan terkait keimanan sebenarnya. Allah yang berfirman. Allah yang berkata tentang Abu Lahab seperti ini. Kalau kita sebagai seorang mukmin kan tentu sikap kita beriman. Untuk menguatkan keimanan tersebut, maka kita perlu mengingat kembali. Ya. Sebagaimana di pekan yang lalu telah sebahagiannya saya sampaikan tentang sosok Abu Lahab ini. Tentang sosok Abu Lahab ini. Sehingga kita akan menerima sepenuhnya kenapa Allah sedemikian murkanya dengan sosok ini. Kenapa Allah sedemikian rupa murkanya dengan sosok yang bernama, siapa namanya? Abdul Uzza. Ya, Abu Lahab ini kunyahnya. Baik, saya akan ulangi kembali dan mungkin ada sedikit tambahan dari saya. Abu Lahab ini hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Kalau secara fisik perlu diketahui keliru kalau ada yang menggambarkan atau mengilustrasikan Abu Lahab fisiknya buruk. Ya. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya acak-acak, enggak. Dalam sejarah, pakar sejarah menjelaskan ternyata Abu Lahab ini adalah sosok yang sangat putih kulitnya. Sangat tampan wajahnya. Bahkan cerah mukanya. Ya. Dan demikianlah masyarakat jahiliyah di saat itu mengenal sosok Abu Lahab ini. Itu yang benar. Karena memang kalau secara umum Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberi keutamaan oleh Allah memiliki garis keturunan yang punya keutamaan. Ayah beliau, kakek beliau dan semua garis keturunan beliau itu punya keutamaan, kelebihan dari yang lain. Abu Lahab termasuk. Salah kalau ada yang mengatakan bahwa Abu Lahab itu perawakannya buruk, mukanya jelek, enggak, salah. Tampan, ganteng. Ya, ceria, wajahnya cerah. Masyarakat mengatakan ya, waliul wajh. Ya, sangat ceria, cerah wajahnya. Kalah mungkin kita dari sisi ini dibandingkan Abu Lahab. Dan sebenarnya Abu Lahab ini hadirin yang saya hormati dan saya muliakan dikenal sebagai sosok, sebagai tokoh ya, dari sekian tokoh di kota Mekah yang cerdas. Ini Abu Lahab. Ya. Memiliki kecerdasan. Ya. Memiliki kepandaian dan kepintaran. Disinilah pelajaran untuk kita renungi bersama hadirin. Yang saya hormati dan saya muliakan. Bahwa ternyata keutamaan secara fisik tidak ada gunanya sama sekali
ketika tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau bahkan menentang Allah dan Rasulnya. Sementara ya, sahabat Nabi yang bernama Bilal ibn Rabah, hitam legam, ya, sangat buruk rupanya, tidak memiliki kedudukan, tidak terpandang di tengah masyarakat, namun memiliki kemuliaan karena keimanannya kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Nabi pernah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah itu tidaklah melihat bentuk rupa kalian, tidak melihat harta benda kalian, akan tapi Allah itu memperhatikan hati dan amal perbuatan kalian. Maka celakalah Abu Lahab. Dengan nasabnya yang mulia, fisiknya yang begitu luar biasa, paman dari sosok manusia yang terbaik dunia dan akhirat, kekasihnya Allah Jalla wa'ala. Abu Lahab yang memiliki paras yang begitu rupawan, ya tidak ada artinya sama sekali itu semua di hadapan Allah. Bahkan justru Allah hinakan sehina-hinanya karena dia telah kufur kepada Allah. Bahkan kelebihan tersebut dia tidak gunakan untuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, Abu Lahab ini ya senantiasa menguntiti Rasulullah SAW, selalu mengikuti Nabi di belakang. Ya, setiap Nabi mengajak kepada la ilaha illallah, mengajak manusia yang Nabi jumpai di masyarakat di kota Mekah waktu itu untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan berhala, langsung Abu Lahab mengikuti, menimpali ucapan Nabi alaihi salatu wasallam dengan mengatakan, "Hada, orang ini ya kadzib, dusta, orang ini gila. Ya. Jangan percaya." Begitu Abu Lahab tugasnya, apa perbuatannya. Senantiasa mengikuti Nabi. Ketika Nabi mengatakan sembahlah Allah semata, tinggalkan berhala, dia langsung mengatakan orang ini gila, orang ini nggak beres, nggak usah dipercayai. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, bahkan hadirin kita perhatikan ya, saking Abu Lahab ya, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengultimatum kedua putranya. Mohon maaf, ibu saya telepon ya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lagi ceramah. Sampai-sampai Abu Lahab mengultimatum kedua putranya. Ya. Yang di saat itu tercatat sebagai menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pertanyaan, ya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kok bisa menikahkan putrinya dengan anaknya Abu Lahab? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Sudah. Ya. Ada yang bisa jawab kira-kira? Ada nggak? Silakan menebak. Ada? Baik. Lebih tepat adalah jawaban antum ketika mengatakan karena nasab. Kebiasaan orang Arab ya, adalah menikahkan di antara mereka dengan satu circle. Ya, satu lingkaran keluarga dekat. Itu kebiasaan mereka. Itu sampai hari ini terjaga loh kebiasaan itu. Ya. Mereka sangat berat kalau keluar dari satu kabilah.
Saya di Yaman masih merasakan itu. Nggak mau mereka kalau, ya bukan nggak mau sama sekali, tapi berat bagi mereka itu. Sangat berat kalau di luar kabilah mereka. Nah begitu, dari dulu memang kebiasaan orang. Begitu yang Nabi SAW alami. Ya. Rasulullah SAW menikahkan anaknya Ummu Kulthum dengan Utaibah. Utaibah. Ingat ini ya, ini wawasan kita. Dua putra Abu Lahab bernama Utaibah dan Utbah. Putra Abu Lahab, Utaibah dan Utbah. Dua putri Rasulullah yang menikah dengan mereka, yang pertama Ummu Kulthum, yang kedua Ruqayyah. Ummu Kulthum ini istrinya Utaibah, Ruqayyah istrinya Utbah. Nah, ketika surat Al-Lahab ini turun, ya, yang mencela habis-habisan Abu Lahab, umurkah Abu Lahab? Ya. Semakin bergejolak ini api emosi dan kemurkaannya sampai dia mengultimatum kedua putranya. Siapa tadi putranya? Utbah dan Utaibah. Mudah ingatnya, ya karena mirip namanya. Utbah dan Utaibah. Dan satu kata ini sebenarnya. Kira-kira mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Mana kakak, mana adik? Dari namanya ini bisa ketahuan. Hah? Dari nama ketahuan ini. Kalau yang ngerti bahasa Arab akan bisa menjawab. Mana kakak, mana adik? Hah? Gak pernah belajar bahasa Arab ya? Baik, kakak Utbah, adik Utaibah. Karena dalam bahasa Arab, ya Utaibah itu isim tasghir, yang lebih kecil dari Utbah. Itu udah ketahuan. Utbah kakak, Utaibah adik. Kata Abu Lahab kepada kedua putranya, kepalaku jadi tebusan. Haram bagi kalian. Sampai kalian menceraikan anak-anak si Muhammad. Mengancam dua putranya. Ya. La haula wala quwata illa billah. Maka ya, ia mengancam kedua putranya, tidak mau berjumpa, tidak mau berbicara sampai kedua anaknya menceraikan istri-istri mereka yang menjadi putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kedua anaknya pun terpengaruh. Yang tadinya anaknya nggak begitu sebencinya, tapi karena begitu diultimatum oleh bapaknya, ikut-ikutan akhirnya membenci. Makanya betul-betul binasa nih Abu Lahab. Anaknya pun dia ikutkan. Ya. Maka disebut dalam sejarah Utaibah ketika hendak bersama ayah yang menuju Syam, ya, kata Utaibah, aku akan temui Muhammad. Ini ucapan dia karena kebenciannya. Aku akan menjumpai Muhammad, akan aku sakiti dia dan akan aku ganggu agamanya, dan di saat nanti berjumpa dengannya aku akan katakan padanya, wahai Muhammad, aku kufur dengan bintang apabila ia terbenam dan apabila ia dekat dan bertambah dekat lagi. Lalu Utaibah meludahi wajah Nabi Muhammad, kemudian menceraikan anak beliau Ummu Kulthum. Masya Allah. Diludahi Rasulullah. Diludahi wajah Nabi yang mulia itu oleh si Utaibah ini. Ya, maka disebutkan dalam hadis, ya, yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Nabi Muhammad SAW pun mendoakan keburukan untuk Utaibah. Beliau bersabda, ya Allah, binasakanlah dia dengan anjing dari anjing-anjingmu, ya Allah. Ya. Dan disebutkan dalam riwayat Utaibah tewas diterkam sejumlah singa. Doa Nabi mustajab. Ada satu pelajaran yang kita mesti cermati di sini, bahwa Nabi Muhammad SAW di sini dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari jilid keempat halaman 39,
mendoakan Utaibah. Doanya tadi setelah saya bacakan. Ya Allah, binasakanlah dia dengan singa dari singa-singa. Ini kan doa kebinasaan. Ya tidak? Ya tidak ini? Doa kejelekan bukan? Kejelekan kan? Dan di riwayat yang lain, Nabi melarang, tidak boleh mendoakan kejelekan untuk orang lain. Ya tidak? Nah di sini ada pelajaran. Bahwa Nabi sendiri loh. Ya, memperlihatkan beliau mendoakan kejelekan. Dan Nabi sendiri pun yang mengatakan tidak boleh mendoakan kejelekan. Apakah ini kontradiksi? Tidak. Dikompromikan. Keadaannya berbeda. Kalau ya orang yang didoakan ini dari orang-orang yang buruk, yang tidak menimbulkan mafsadah yang begitu besar, ya, dan masih berpotensi untuk kebaikan, maka jangan doakan kejelekan bagi mereka. Doakan hidayah untuk mereka. Tapi orang ini bila menimbulkan mafsadah yang begitu berat, parah dan meluas, maka doakanlah keburukan untuknya yang semisal dan yang sepantas dengannya. Jadi tidak selamanya doa kebaikan terus. Dan tidak selamanya juga doa keburukan terus. Begitulah kesimpulannya. Kadang ada kondisi-kondisi memang yang lebih tepat adalah senantiasa kebaikan. Dan ada kondisi-kondisi yang boleh mendoakan keburukan untuk mereka. Ini contohnya. Sebegitu juga di saat ini hadirin. Saya mengajak untuk semua kaum muslimin. Untuk mendoakan semoga Allah membinasakan bangsa Yahudi yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka telah betul-betul melampaui batas berbuat zalim kepada kaum muslimin di Palestina. Dan begitu kok para ulama di saat ini mendoakan keburukan untuk Yahudi. Karena mereka telah melampaui batas. Jangan, tidak benar kalau ada yang mengatakan tidak butuh menjadi seorang muslim untuk melihat kebiadaban Yahudi. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Apa kebiadaban mereka yang saat ini terjadi? Apa coba? Hah? Lebih dari itu. Ya, rumah sakit dibombardir. Mereka kaum muslimin yang ingin mengungsi, mereka bunuh terang-terangan. Ini yang udah mengungsi loh, yang sudah ingin angkat tangan, nggak mau campur tangan. Yang udah mengungsi loh, yang notabene sudah nggak mau ikut-ikutan sudah dibombardir oleh mereka dengan terang-terangan. Terus yang lebih parahnya lagi adalah bantuan kemanusiaan dari dunia internasional, markasnya PBB, mereka bombardir. Ya. Makanya dikatakan ini kejahatan perang, tapi nggak peduli mereka kan. Ya. Nggak ada sangkut pautnya sebenarnya dengan Palestina. Nggak ada sangkut pautnya sebenarnya. Mereka bombardir juga. Ingat sudah betul-betul melampaui batas. Yang kayak gini doakan keburukan. Nggak usah sungkan-sungkan. Ya Allah binasakan Yahudi. Ya Allah binasakan Yahudi. Nggak usah sungkan-sungkan. Nggak usah lagi sungkan-sungkan. Sebagaimana Nabi pernah melakukan hal yang semisal itu. Ya. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Dikaitkan terus dengan Yahudi. Nggak apa-apa ya? Atau ada yang kurang menerima hal ini? Saya pikir enggak ya, insya Allah. Kita semua bisa melihat fakta memang demikian. Baik, Rasulullah mendoakan dan betul-betul Allah kabulkan doa beliau. Sebenarnya kan udah dimaklumi, Nabi itu kan doanya mustajab. Ya tidak? Ya tidak? Lihat ini doa, sekali doa aja langsung mustajab. Nabi juga sebenarnya bisa dari awal. Ya tidak? Dari awal Abu Lahab mengganggu bisa aja Nabi langsung berdoa. Tapi saking mulianya Nabi menahan diri. Sabar. Ketika sudah melampaui batas, anak putri beliau dilibatkan. Putri beliau ya kan menjadi korban. Diceraikan kan bukan perkara kecil kan. Menjadi korban. Makanya baru beliau ya, diludahi lagi mukanya beliau. Subhanallah, diludahi. Maka beliau berdoa dengan doa yang buruk tersebut. Baik, maka wajarlah ketika Allah mengatakan betul-betul celaka dia. Ya. Wajar tidak?
Wajar tidak hadirin? Wajar. Baik, kita lanjutkan ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Allah Subhanahu wa taala firman pada ayat yang kedua, tidaklah berfaedah, tidaklah berguna untuknya harta benda dan apa yang telah dia usahakan. Ini ayat yang kedua. Ayat ini sebenarnya hadirin yang saya muliakan memperjelas ya ayat yang pertama. Coba perhatikan ayat yang pertama. Ketika Allah katakan tabat yada Abi Lahab. Celakalah kedua tangan si Abu Lahab. Kedua tangan. Kenapa Allah menyebut kedua tangan? Kenapa enggak langsung mengatakan celakalah si Abu Lahab? Tapi kenapa Allah menyebut organ kedua tangan? Para ulama menjelaskan karena memang Abu Lahab dengan kedua tangannya betul-betul mengajarkan gangguan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga di antara sebab yang lain ini yang kedua menjelaskan. Karena kedua tangan Abu Lahab sesungguhnya di saat itu telah menghadirkan banyak manfaat. Tapi karena dia mengganggu Nabi alaihi salatu wasallam, maka segala yang dia telah upayakan dengan kedua tangannya, Allah katakan sungguh kedua tangannya justru akan membuat dia binasa. Itu kan menyakitkan. Itu menyakitkan sebenarnya. Seseorang nih dengan kedua tangannya, dia tahu tangannya ini bermanfaat untuk dirinya. Ternyata pada hari kiamat dua tangannya mencelakakan dirinya. Ya, seakan-akan kedua tangannya berkhianat kepada dirinya. Kan itu sangat menyakitkan. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala ingin jelaskan di sini. Bahwa tidak ada gunanya sama sekali yang telah dia usahakan dengan kedua tangannya selama ini. Ya. Apa yang telah dia dapatkan dengan kedua tangannya? Harta yang banyak, nasab yang mulia, kehormatan di tengah masyarakat. Ya. Tidak ada gunanya sama sekali kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan justru hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ya, Allah Jalla wa ala memperlihatkan kebinasaan Abu Lahab dengan kemuliaan nasab tersebut. Disebut dalam sejarah Abu Lahab itu hadirin yang saya hormati dan saya muliakan mati 7 hari setelah perang Badar usai. Dan keadaan meninggalnya, matinya Abu Lahab itu dengan banyak timbul bisul-bisul di sekujur tubuhnya. 3 hari mayatnya terlantang. Tidak ada seorang pun yang mau mendekati walaupun keluarganya sendiri. Akhirnya dia menjadi bangkai, mayatnya Abu Lahab menjadi bangkai. Keluarganya satu pun gak ada yang mau mendekati karena malu. Akhirnya keluarganya sendirilah yang menggali tanah, menggali lubang untuk menanamkan menggumburkan si Abu Lahab ini. Dan mereka tidak menyentuhnya, tapi dengan kayu. Mereka dorong-dorong dengan kayu, akhirnya masuk ke lubang, mereka tanam, dikubur di dalam lubang tersebut, dan tidak ada satupun dari masyarakat yang menghadiri prosesi tersebut. Kemudian mereka lempari makamnya dengan batu dari kejauhan. Akhirnya tertimbunlah mayatnya Abu Lahab. Tidak ada seorang pun, satu orang pun yang mau membawa atau membopong mayat jasadnya Abu Lahab. Ya. Karena takut tertular penyakit. Itu yang terjadi pada saat itu. Padahal inilah di antara bentuk kuasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang tadinya mulia di hadapan masyarakat, yang tadinya kaya raya, yang tadinya fisiknya menawan, putih bersih, cerah wajahnya, begini keadaan. Itulah yang Allah inginkan, tidak ada gunanya sama sekali yang telah dia dapatkan dengan kedua tangannya selagi dia hidup. Ya. Hadirin yang saya hormati, kata para ulama, Abu Lahab mati dengan seburuk-buruk keadaan kematian. Abu Lahab. Pelajaran untuk kita bersama, kata para ulama, ya, bahwa harta benda
pangkat dan jabatan, fisik yang menawan, tidak bermanfaat sama sekali kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini di antara pelajaran yang penting untuk kita cermati bersama ya di pertemuan kali ini untuk ayat yang kedua, dan insya Allah akan kita lanjutkan ayat-ayat selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Karena waktu membatasi, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan hanya kepada Allah saya mohon ampunan. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan dari hadirin, saya persilakan. Bapak-bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan, atau ibu-ibu di belakang. Ya, silakan. Begitu. Baik. Apakah dari riwayat tersebut? Saya aja baru dengar. Ya Allah Taala alam bisawab, dan perlu diperiksa kembali riwayat tersebut. Ya Allah Taala, saya juga baru dengar. Tapi ketika lahirnya Nabi banyak kejadian itu benar. Banyak kejadian itu betul. Ketika lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam hadis disebutkan ya, syaitan yang jelas. Syaitan itu langsung mengumpulkan pasukannya dan mengatakan hari ini lahir orang yang akan membawa hidayah bagi umat manusia, dan seterusnya. Banyak kejadian di hari lahir beliau itu. Tapi mengatakan yang Mas katakan ada pengabaran siksaan Abu Lahab, saya baru dengar ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin nanti ya saya sempatkan mencari tahu. Barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ya. Ya. Baik. Baik. Kisah itu sahih benar ya, bahwa Nabi pernah mengajukan kepada Allah ya, bermunajah kepada Allah antara dua orang ya. Umar bin Khattab, Abu Lahab termasuk ya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebenarnya kisah itu poin pentingnya adalah terkait dengan kuasa Allah. Ya, bahwa kalau Allah berkehendak maka tidak ada satupun yang menghalangi kehendak Allah. Itu sebenarnya terkait dengan akidah kita ya, bahwa kuasa penuh hanya milik Allah semata dengan mutlak. Ya, tidak ada satupun yang bisa menghalangi kehendak Allah Tabaraka wa taala. Dan Allah berkehendak bukan karena intervensi pihak manapun. Tidak ada intervensi pihak manapun. Lihat Nabi Muhammad SAW, ya, hamba yang paling mulia sekalipun, kalau Allah berkehendak tidak ada urusannya. Ya. Makanya Allah berfirman di surah Al-Qasas itu, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah walaupun kepada siapa yang kau cintai sekalipun. Abu Thalib, paman Nabi yang beliau cintai, sangat ingin Nabi agar Abu Thalib mendapat hidayah. Makanya Nabi luar biasa caranya supaya Abu Thalib masuk Islam. Semaksimal apapun Allah berkehendak Abu Thalib mendapat hidayah. Nah, begitu juga Umar ini, ya, Umar bin Khattab. Allah menentukan
Umar ini dapat hidayah. Walaupun Nabi tidak mendoakan, bahkan Nabi mendoakan keburukan, Allah berkehendak lain. Ya kan? Allah berkehendak lain, maka Umar mendapat hidayah. Dan Rasulullah SAW keimanannya tinggi ketika tetapkan hal tersebut, tidak ada protes sama sekali. Rasulullah menerima. Ya, bahkan Rasulullah menyambut dengan baik. Ya, karena Rasulullah imannya sangat tinggi. Ya, Allah berkehendak dan Allah yang Maha menentukan. Jadi sebenarnya doa-doa tadi tetap aja sesuai dengan tadi yang saya jelaskan, ya, bahwa ketika non muslim orang kafir telah melampaui batas, doa keburukan tetap berlaku, tetap, ya. Tapi Allah yang menentukan. Jadi saat ini misalnya, ya Allah kita doakan, binasakanlah Yahudi yang telah menzalimi kaum muslimin di Palestina. Bisa jadi Allah berkehendak lain, Allah berhidayah mereka. Bisa jadi kan? Maka kita nggak tahu itu urusannya Allah, Allah yang berkehendak. Kalau doa tetap kita doakan. Ya, tapi yang berkehendak kan Allah, tabaraka wa taala. Jadi tidaklah akhirnya kita loh kok kayaknya enggak, tetap sejalan, tetap jalan. Ya, kita tetap jalan dengan apa adanya. Ada orang musyrik yang mengganggu kita, melalui ibadah, kita doakan ya Allah binasakan dia. Enggak masalah terus, ya Allah binasakan dia. Tapi Allah yang berkehendak. Bisa jadi Allah berkehendak memberi dia hidayah, ya enggak masalah. Kita syukuri kan, gitu. Dan doa tetap tetap kita berjalan. Dan tidak ada kontradiksi dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Cukup Pak Yuda? Ya. Silakan. Abu Lahab. Baik. Baik. Jadi dulu itu masih awal-awal risalah. Awal-awal risalah itu ya belum terlalu banyak syariat yang mengikat. Hanya terkait dengan tauhid, ya, menyembah Allah semata dan tinggalkan kesyirikan. Nah, semua proses. Jadi yang menikah dengan putri Nabi alaihi salatu wassalam itu memang proses. Ya, mereka awalnya ikut agama nenek moyang sebagaimana Abu Lahab. Si Utaibah dan Utbah tadi ikut bapaknya, akidahnya mereka. Tapi proses di awal-awal. Ya. Dan Nabi alaihissalam memaklumi hal itu sebagaimana yang lainnya juga. Kan rata-rata kayak keluarga Nabi yang lainnya, siapa? Hamzah ya di awal-awal itu kan tidak langsung dalam keadaan beriman kan nggak? Proses, semuanya proses. Jadi semuanya kayak putra Abu Lahab ini juga awalnya mengikuti bapaknya. Tapi ketika kejadian ini betul-betul ikut bapaknya. Ya. Dan kenapa Nabi SAW dari awal tidak menyuruh anaknya khulu begitu? Karena memang syariat belum ke sana waktu itu. Belum menyentuh itu syariat. Ya. Jadi adanya larangan tidak boleh wanita muslimah menikah dengan musyrikin. Dan begitu sebaliknya itu belum awal itu belum turun syariat itu, belum menyentuh itu. Begitu Pak Badrun. Wallahu taala alam. Cukup ya mungkin ya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.